Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Triwahyuni dari Fakultas Ilmu Hukum. Izin menjawab untuk tugas pertama mata kuliah Pancasila yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak sidang BPUPKI Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa tersebut itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Dalam video ini, saya akan memfokuskan kepada peristiwa BPUPKI. Pengantar BPUPKI, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, badan ini terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis di Indonesia dan bertugas menyelidiki serta merancang dasar-dasar negara. Termasuk konstitusi dan ideologi, BPUPKI berperan penting dalam proses menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Berikut adalah peristiwa penting secara kronologis. Pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada, Gubernur Jenderal Jepang, sebagai respons terhadap tekanan internasional dan keinginan Indonesia untuk merdeka. Anggota awal terdiri dari 62 orang, termasuk Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketua, dan tokoh Ki Hajar Dewantara, Raden Sutomo, serta perwakilan dari berbagai daerah dan golongan, nasionalis, agama, dan pemuda. Tujuan utama menyelidiki dan merancang persiapan kemerdekaan seperti bentuk negara, konstitusi, dan sistem pemerintahan. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilaksanakan di Gedung Chow Sang In atau sekarang menjadi Gedung Pancasila di Jakarta. Fokus utama pembahasan dasar negara dan ideologi pidato pembukaan oleh Soekarno pada 29 Mei yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila, di mana ia mengusulkan 5 prinsip dasar negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diskusi panas ini antara kelompok nasionalis sekuler Soekarno-Hatta dan kelompok Islam Muhammad Yamin, Agus Salim yang menginginkan dasar negara berdasarkan Islam. Hasil dari sidang tersebut, kesepakatan awal pada Pancasila sebagai dasar negara, meskipun masih ada perdebatan. Sidang kedua lalu dilanjut pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dilaksanakan di tempat yang sama dengan fokus pada rancangan Undang-Undang Dasar, pembentukan panitia kecil seperti Soekarno, Hatta, dan lainnya. Untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, pada 11 Juli disahkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang merupakan naskah awal Undang-Undang Dasar 1945. Piagam ini mencakup pembukaan Undang-Undang Dasar, termasuk Pancasila dan bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan negara. Perdebatan tentang sistem pemerintahan, Soekarno mengusulkan presidensial dengan kekuasaan kuat, sementara Hatta lebih condong pada parlementer. Hasil rancangan undang-undang disetujui dengan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden.
Sidang ditutup pada 17 Juli dan BPUPKI dibubarkan untuk digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ada nilai Pancasila yang tercermin dari sidang BPUPKI. Yang pertama, satu, ketuhanan yang Maha Esa terlihat dalam perdebatan toleran antara kelompok nasionalis dan Islam yang menghasilkan kesepakatan pada prinsip ketuhanan sebagai dasar negara tanpa memaksakan satu agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dicerminkan melalui pembahasan hak asasi manusia dan penghormatan martabat manusia dalam rancangan negara, menghindari penindasan di tengah penduduk Jepang. Yang ketiga, persatuan Indonesia terwujud dalam pengumpulan tokoh dari berbagai daerah dan golongan untuk satu tujuan kemerdekaan, memperkuat solidaritas nasional meski ada perbedaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terlihat dalam proses musyawarah terbuka di sidang, di mana Soekarno memimpin diskusi demokratis untuk mengakomodasi berbagai pandangan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam fokus pada keadilan ekonomi dan sosial dalam rancangan Undang-Undang Dasar, seperti keseimbangan untuk petani, buruh, dan golongan lemah. Lalu, pelajaran utama dari peristiwa sidang BPUPKI. Di sini saya akan membahas secara umum terlebih dahulu, yaitu sidang BPUPKI memberikan pelajaran berharga tentang proses persiapan kemerdekaan Indonesia melalui dialog kompromi. Berikut adalah pelajaran kunci yang dapat diambil. Yang pertama, pentingnya musyawarah dan toleransi. Sidang menunjukkan bahwa perbedaan pandangan, misalnya antar kelompok nasionalis dan Islam, dapat diselesaikan melalui diskusi terbuka, bukan konflik. Ini mengajarkan bahwa toleransi dan kompromi adalah kunci untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, persatuan dalam keberagaman. Tokoh dari berbagai daerah dan golongan bersatu untuk satu tujuan, meskipun ada ketegangan. Pelajaran ini menekankan bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Yang ketiga, kepemimpinan yang bijak dan demokratis. Soekarno memimpin sidang dengan hikmat, mengakomodasi suara minoritas. Ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang mendengarkan dan memutuskan berdasarkan kepentingan bersama. Lalu, apakah nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini? Relevansi bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai dari sidang BPUPKI tetap relevan di era modern, di mana generasi muda menghadapi tantangan seperti polarisasi sosial, teknologi digital, dan globalisasi. Berikut bagaimana pelajaran tersebut dapat diterapkan. Musyawarah dan toleransi. Di tengah perdebatan online yang sering memicu konflik, generasi muda dapat belajar menghargai dialog untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, seperti dalam diskusi politik atau isu sosial media. Ini mencegah ekstremisme dan membangun masyarakat yang harmonis. Persatuan dalam keberagaman. Dengan pluralisme etnis, agama, dan budaya di Indonesia, nilai ini mendorong generasi muda untuk mempromosikan inklusivitas, persiapan untuk masa depan di era VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambiguous. Pelajaran ini menginspirasi generasi muda untuk merencanakan karir dan kontribusi sosial dengan visi, seperti belajar dari sejarah untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim atau ketimpangan digital. Secara keseluruhan, di sidang BPUPKI mengajarkan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekedar teori, melainkan alat praktis untuk membangun masyarakat yang adil dan bersatu. Generasi muda dapat mengambil inspirasi ini untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa, memastikan relevansi sejarah di masa kini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.